Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa in khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mari kita bersyukur dengan sebenar-benarnya, tidak sekadar di lisan saja, tetapi bil qalbi wal lisani wal jawari, yaitu dengan hati, lisan dan juga amal perbuatan badan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebaik-baik bekal di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Kaum muslimin rahimakumullah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Quran surah Al-Imran ayat 185. Setiap manusia pasti akan mati, siapapun dia, tidak peduli dia raja, pejabat, atau rakyat jelata, pria atau wanita, orang kaya ataupun duafa, TNI atau Polri, jasa ataupun hakim, ataupun juga ulama. Jika hari ini kita sering mendengarkan berita kematian, kabar layu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal fulan bin fulan, maka bisa jadi bentuk diri kita dan akan diumumkan berita kematiannya. Jika hari ini kita memandikan, mengkafani dan menyolatkan atau menguburkan jenazah, maka akan datang masanya yang dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan jenazah kita. Tidak ada satupun yang bisa lari dari yang namanya kematian. Bagaimanapun manusia berusaha menjaga kesehatan dan keselamatannya, tetapi jika telah datang waktunya ajal menjemput, maka kita pun tidak bisa lari dari kematian. Meskipun tiap hari olahraga, makan juga makanan yang paling bergizi, dan ketika sakit pun berobat dan berbagai bentuk dan cara pengobatan, tetapi itu semua tidak akan mengalahkan kita semua dari kematian. Ketika kematian itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu
dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8. Allah juga berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendati pun kamu berada di benteng yang kuat. Quran surah An-Nisa ayat 78. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian memiliki banyak sekali faedah dan untuk diri kita. Orang yang selalu ingat kematian, maka dia akan berusaha berhati-hati dalam menjalani hidup. Orang yang ingat dirinya pasti akan mati, maka dia tidak akan mungkin sekedar bersenang-senang memuaskan hawa nafsunya di dunia ini. Banyak orang lalai dari ketaatan dan tenggelam dalam kemaksiatan, tidak lain karena dia lalai dari mengingat mati. Andai kata pencuri itu tahu bahwa beberapa hari lagi dia akan mati, pasti dia akan berhenti dari mencuri. Andai kata pezina itu tahu beberapa hari lagi dia akan mati, tentu dia akan berhenti dari zinanya. Mengingat kematian memiliki banyak faedah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat memutus segala kelezatan, yakni kematian. Riwayat At-Tirmidzi. Ulama salaf berkata, kafa bil maut wa itqa. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita yakin pasti kita pasti mati. Demikian pula manusia secara umumnya. Mereka yakin akan mati, namun anehnya ternyata tidak banyak yang mempersiapkan dengan baik kematiannya, lalai dari ibadah dan mencari bekal untuk setelah mati. Maka Khafilah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, aku tidaklah pernah melihat sesuatu yang yakni kecuali keyakinan dan akan kematian. Namun sangat disayangkan sedikit mau mempersiapkan diri menghadapinya. Orang yang ingat kematian dan juga berusaha bersiap yang tidak itulah orang yang cerdas dan paham hakikat hidup sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai adalah yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berbarengan terhadap Allah Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mari kita berusaha menjadi orang-orang yang cerdas, yaitu orang yang mengingat bahwa hidup ini hanya senantiasa, hanya sementara. Kita pasti mati, dan mari kita selalu berusaha bersiap untuk mencari bekal di kehidupan setelah mati. Sekian yang dapat kami sampaikan di khutbah yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim. Wanafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah ibadah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup bukan sekadar untuk hidup di dunia. Hidup juga bukan sekadar untuk mati. Hidup adalah jalan untuk menuju hidup yang lebih baik, lebih kekal dan abadi, yaitu di kehidupan akhirat nanti. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran surah Al-Alaq ayat 17.
Hidup di dunia ini pasti berakhir. Kematian pasti menghampiri dan semua pasti akan menuju alam akhirat. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, semua akan meninggalkan alam dunia ini dengan menuju alam akhirat. Permasalahannya, sudahkah kita menyiapkan bekal untuk itu? Dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, melihat apa yang telah kita siapkan masing-masing. Mari kita evaluasi ibadah kita, evaluasi amalan kita. Kebaikan kita ternyata masih sangat sedikit, atau bahkan ternyata dosa dan kesalahan kita masih sangat banyak. Mari kita memperbaiki diri dan amal kita masing-masing. Marilah kita siapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat, yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita perbanyak taubat dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya di hari hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup khutbah ini dengan selawat dan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu yushollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibul da'wat ya khairal hajat. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladzi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa alladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.